Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dinda Nabilah dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Dari video ini, saya akan sedikit menceritakan ulasan kebijakan terkait Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, yakni Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidangnya masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Merdeka Belajar yang telah dicanangkan yakni pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Pada tahun 2021, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lalu membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan, beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Soalnya pun tidak, tetapi membutuhkan penalaran. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencairan sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa. Selanjutnya, kenapa saya bergabung dengan relawan Merdeka Belajar ini? Karena saya ingin membantu siswa-siswi yang kesulitan dalam belajar di era pandemi COVID ini dan membantu para orang tua siswa yang tidak mampu secara langsung mendidik anak-anaknya dalam belajar pelajaran yang ada di sekolah. Karena kebanyakan orang tua yang ada di rumah mengeluh karena tidak bisa secara langsung mengajari anak-anaknya.
Siswa-siswa yang saya bantu yakni murid-murid SD kelas 3 dan 4. Ada 3-5 murid. Materi yang saya ajarkan yakni antara lain ada bahasa Indonesia, matematika, pelajaran agama, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang saya berikan yakni dengan mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka menyampaikan pendapat, mengajak mereka berdiskusi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan oleh guru-guru mereka yang ada di sekolah. Sebelum adanya relawan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, murid-murid, adik-adik SD yang saya bina merasa malas sekali dalam belajar. Mereka bahkan ada yang tidak pernah belajar karena orang tuanya pun merasa kesulitan dan sampai kewalahan. Akhirnya dengan adanya relawan ini, para orang tua, para murid merasa sangat sekali kebantu karena beban mereka merasa terkurangi.
dan para siswa sangat semangat kembali dalam belajar dan semakin semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin cukup itu video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, yang telah memberikan wadah bagi kami para mahasiswa untuk membantu adik-adik mulai dari SD, SMP, SMA yang merasa kesulitan dalam belajar di era pandemi COVID ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.